He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kembali dengan saya, O'Neil. Kita akan terus renungan kita membahas dari buku Church Plus Home. Saya kebetulan kebagian di bagian bab pertama, ya, apa yang sebenarnya kita lakukan. Jadi dari kemarin kita akan tahu bahwa ada sebuah masalah besar di seluruh gereja Kristen di seluruh dunia, ya, bahwa gereja itu hanya ada di gedung gereja. Ibadah itu hanya ada di gedung gereja, tapi di dalam rumah, di dalam keluarga, kita tidak menjadi sebuah gereja mini di dalam keluarga. Artinya kegiatan rohani itu hanya ada di dalam gereja, tapi setelah di luar gereja, di dalam keluarga, di tempat-tempat lain, pekerjaan dan lain-lain itu tidak terjadi sebuah ibadah di dalam kehidupan gitu. Nah, khusus kita ngomong ini tentang di rumah, ya. Jadi buku ini yang tulis ini adalah Mark Holman, ya. Jadi dia bercerita di sini bahwa setelah 10 tahun dia jadi hamba Tuhan untuk youth, untuk pemuda remaja, dia menyadari bahwa ternyata dia ngurusin anak-anak orang lain, tetapi di rumahnya dia tidak ada Bible study, dia tidak ada doa sama-sama keluarga. Jadi kehidupan kekristenan itu tidak terjadi di dalam rumahnya, padahal dia adalah seorang hamba Tuhan. Kemudian pada saat dia berkeliling ke gereja-gereja lain, dia bertanya kepada gembala-gembala, dan kebanyakan dari mereka pun tidak punya kehidupan rohani di dalam keluarga mereka sendiri. Nah, ini kan dalam level gembala, ya. Bagaimana kita misalkan sebagai majelis, sebagai aktivis, pengurus yang punya keluarga, atau kita sebagai jemaat biasa yang datang ke gereja, apakah kehidupan ibadah, kehidupan bergereja itu kehidupan kekristenan itu juga terjadi di dalam rumah kita. Nah, ini jadi satu permasalahan besar yang mungkin kita bisa sebut dengan nama dualisme, ya. Nah, kita perlu cek ke dalam diri kita dan keluarga kita, terutama kita sebagai orang tua, ya. Apakah di rumah kita itu sudah menjadi sebuah gereja mini? Makanya slogan kita adalah Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong gereja, core bisnisnya gereja itu apa sih, saudara-saudara? Core bisnisnya gereja adalah menjadikan murid, menghasilkan murid. Dan kita akan tanya lagi, murid itu apa sih? Murid Yesus tentunya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kalau kita menganalogikan bahwa gereja itu harus ada di rumah, berarti di dalam keluarga kita harus ada usaha-usaha yang secara terus-menerus dari orang tua ke anak untuk memuridkan anak-anaknya dan menjadikan mereka serupa dengan Yesus, ya. Nah, karena core bisnis gereja adalah menjadikan murid, tidak bisa keluar dari amanat agung itu, ya. Nah, jadi panggilan orang tua apa? Nah, kita akan lihat dari Ulangan 6 ayat 3 sampai 7. Ulangan 6 ayat 3 sampai 7 ini berkata seperti demikian. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, ya. Bila dilihat dari kacamata Injil, maka ayat ini berkata seperti demikian. Panggilan orang tua adalah memuridkan anak-anaknya dimanapun, kapanpun, untuk menjadi serupa Yesus. Jadi orang tua itu adalah sebagai guru atau pembuat murid di dalam keluarga. Dan anak-anak itu kita pandang sebagai murid-murid yang harus dibina sama orang tuanya. Nah, kenapa harus demikian? Tanggung jawab iman itu tidak bisa diserahkan kepada gereja sebagai organisasi. Karena jelas sekali di dalam perjanjian lama ini Tuhan berkata kepada para orang tua di dalam setiap keluarga,
bahwa mengajarkan iman, menjadi serupa Yesus, menjadi murid itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sinagoge atau tanggung jawab organisasi gereja. Jadi tidak bisa di outsourcing atau dialihkan ke hamba Tuhan atau pembina di gereja. Tugas utama ini tanggung jawabnya adalah di orang tua. Nah, orang tua itu kenapa sih sangat berpengaruh pada anak-anak? Karena iman itu kan ditangkap, bukan diajarkan. Artinya iman itu tumbuh pada saat seorang anak itu melihat seseorang secara terus-menerus yang serupa dengan Kristus. Ya. Kalau hamba Tuhan dan pendeta di gereja itu berkhotbah ya mungkin kan cuma seminggu sekali anak-anak kita melihat. Tapi di dalam rumah setiap hari mereka melihat contoh dari orang tuanya. Nah, pertanyaan adalah apakah orang tuanya ini sudah menghidupi gaya hidup murid Yesus di dalam rumah? Apakah yang ditanamkan itu nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai dunia yang sebetulnya ditanamkan kepada anak? Apa yang dilihat anak terhadap perilaku dan perkataan orang tua? Nah, jadi kembali kepada peran gereja. Kalau memang pemuritan, pengajaran iman itu menjadi tanggung jawab orang tua, jadi gereja ngapain dong? Nah, peran gereja sebetulnya adalah memperlengkapi orang tua untuk memuridkan anak-anaknya di rumah. Jadi gereja mengequip, memperlengkapi, memberikan kurikulum pada orang tua supaya orang tua itu bisa mengajarkan anaknya, ibaratnya dari bayi rohani ya, menjadi dewasa rohani di dalam rumah sesuai dengan tahapan umurnya. Jadi gereja itu tidak mengambil alih peran orang tua untuk mengajarkan iman, tapi dia memperlengkapi orang tua untuk mengajarkan iman di rumah. Artinya gereja itu harus punya peran dan punya kurikulum untuk family discipleship, untuk melengkapi orang tua menjadi disciple maker, pembuat murid bagi anak-anaknya. Nah, saya cerita mungkin saya pribadi ya. Saya memang bergerak khusus di bidang pemuritan dan saya banyak meriset kurikulum pemuritan selama 5 tahun ini ya. Jadi kalau misalnya saudara bertanya pada saya, apakah saya menjalankan pemuritan di rumah? Apakah saya menjadikan keluarga saya gereja? Saya memuridkan istri saya. Sementara ini saya belum punya anak. Jadi satu-satunya keluarga dalam lingkup keluarga saya adalah istri saya. Jadi saya memuridkan secara intensional istri saya dengan kurikulum, tentunya ada satu kurikulum ya. Cuman memang ada kesulitan pada saat kita memuridkan keluarga. Kesulitannya apa ya? Jadi karena waktu kita memuridkan keluarga, kan keluarga kita ini tahu dong kurang lebih keburukan kita, kelemahan kita gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka sepertinya waktu diajarkan itu terkadang kurang nurut gitu. Dilihat, wah yang ngajarin aja kok masih kayak begini gitu. Tapi uniknya pemuritan adalah kita itu adalah orang-orang yang sama-sama tidak sempurna, saling belajar satu sama lain. Jadi antara guru dan murid itu saling bergantian sebetulnya. Jadi tidak ada satupun orang yang sempurna di dalam pemuritan sebetulnya. Di dalam pemuritan itu kita belajar satu sama lain di dalam ketidaksempurnaan. Nah, saya melakukan itu di rumah, saya mengajarkan istri saya memuridkan istri saya, sekaligus saya juga belajar dari kehidupannya untuk menjadi murid Yesus, dan saya belajar dari kehidupan istri saya. Nah, itulah yang saya lakukan di rumah. Saya berusaha supaya jangan sampai saya memuridkan pemuda-pemudi di gereja, tapi saya lupa untuk memuridkan istri saya di rumah. Nah, saudara-saudari, kita perlu melihat lagi atau meredefinisikan ulang lagi apa itu keluarga, siapa itu orang tua, siapa anak, dan apa itu gereja sebagai organisasi. Mungkin kalau sekarang kita berpikir keluarga itu adalah tempat saya didik anak supaya anak saya sukses. Tapi itu bukan definisi yang alkitabiah. Orang tua siapa? Orang tua itu yang besarin anak supaya pinter, supaya sukses. Itu pun juga bukan definisi yang alkitabiah. Siapa anak? Anak adalah orang yang dididik, anak-anak yang dididik supaya nanti besar bisa mandiri. Itu juga bukan definisi yang alkitabiah. Gereja adalah tempat di mana saya nitipin anak saya supaya dia makin rohani. Itu juga salah Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memaknai keluarga, orang tua, anak, dan organisasi gereja di dalam terang firman Tuhan. Nah, apa itu keluarga di dalam firman Tuhan? Keluarga itu adalah sebuah gereja. Keluarga adalah tempat di mana orang tua memuridkan anak-anaknya supaya serupa Yesus. Nah, siapakah orang tua?
Orang tua adalah disciple maker, adalah pembuat murid yang menjadi guru agar anak-anaknya mendapatkan model dan teladan Yesus dari diri orang tuanya. Siapakah anak? Nah, anak yang kita lahirkan itu adalah murid-murid yang khusus Tuhan titipkan dan gak bisa dioper-oper dan harus dimuridkan sama orang tuanya. Dan apa sih organisasi gereja itu? Organisasi gereja itu bukan organisasi yang mengambil alih peran orang tua untuk mendidik iman, tetapi adalah organisasi yang memperlengkapi orang tua supaya mereka bisa memuridkan anak-anaknya menjadi dewasa seperti Kristus. Nah, itu semua adalah redefinisi ulang dari apa itu keluarga, orang tua, anak, dan organisasi gereja. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anakmu dan ini kami murid-muridmu. Terima kasih telah mengajarkan kami untuk melihat keluarga kami sebagai gereja. Keluarga kami sebagai gereja mini, di mana core bisnisnya gereja, tujuan gereja ada itu adalah untuk menghasilkan murid Yesus. Pimpin kami semua sebagai orang tua ya Bapa, supaya kami bisa sadar bahwa kehidupan keluarga Kristen itu bukan hanya untuk sebuah kesuksesan dunia saja, tapi adalah untuk menurunkan faith legacy, untuk menurunkan warisan-warisan iman, menurunkan kesurupan-kesurupan Kristus pada pribadi anak-anak. Ajarkan kami orang tua supaya kami punya kerinduan untuk memuridkan anak-anak kami dan tidak mengalihkan tanggung jawab kami kepada pihak gereja atau organisasi gereja. Terima kasih ya Tuhan telah memberikan kami keluarga yang baik. Pimpin kami dan ajar kami untuk menjadi murid, dan ajar kami untuk menjadi guru dan pembuat murid bagi anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa di renungan berikut. Salam Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Joy has come.